Selamat malam. Hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai klasifikasi image menggunakan TensorFlow pada Python. Untuk lebih detailnya kita praktekkan sekarang. Oke. Pertama-tama kita buka Mozilla, kemudian kita menuju ke Google Colabs. Kita buat file lembar kerja baru. Kali ini kita akan mengklasifikasi hewan, diantaranya yaitu serigala, singa, harimau, anjing, dan kucing. Oke, kita ubah dulu filenya menjadi klasifikasi hewan. Oke, kita konekkan ke server Google. Terlebih dahulu kita ubah settingan ke GPU, kemudian kita save. Oke, setelah itu kita konekkan ke server Google agar kita dapat menjalankan Python yang ada pada server hosting Google. Setelah connected, kemudian kita install TensorFlow untuk memastikan bahwa pada Python tersebut terdapat library TensorFlow. Kemudian kita jalankan. Oke, TensorFlow sudah ready. Oke, sekarang kita akan import TensorFlow tersebut. Kita gunakan modul dari Keras, yaitu optimizer, untuk mengoptimize data yang akan kita training nanti. Kemudian kita gunakan modul Keras preprocessing image yang kita gunakan untuk melakukan preprocessing pada image yang akan kita latih atau training. Sudah kita jalankan, kita lihat apakah bisa. Oke, setelah selesai kita buat lagi. Sekarang kita akan mengambil data training yang ada pada folder Google Drive. Kita gunakan Google Colab, import drive. Setelah itu kita jalankan. Oke, kita melakukan autentifikasi
akun Google Drive kita. Pilih akunnya, kemudian lakukan perizinan. Setelah itu kita copy kodenya ke dalam collab kita. Setelah berhasil, maka akan ada informasi. Oke, setelah itu kita cek apakah Google Drive kita benar-benar sudah terhubung pada Google Colab kita. Kita coba buka file yang akan kita gunakan sebagai data training kita. Kita buka folder Colab notebooks-nya. Oke, kita jalankan. Oke, di sini dapat kita lihat file-file yang ada pada folder Colab notebooks yang ada di Google Drive. Oke, sekarang ini kita akan pakai dataset.zip sebagai file training yang akan kita ekstrak ke dalam Colab kita. Kita buat variabelnya. Oke, kita jalan kembali. Tidak ada error, maka kita lanjutkan. Sekarang kita akan ekstrak file zip tersebut. Pertama kita import dulu library zip file pada Python, kemudian kita import OS. Kita buat script untuk mengekstrak file data zip. Kita buat dulu folder train untuk mengumpulkan file-file yang akan kita gunakan untuk data training. Kemudian kita jalankan. Oke, proses selesai. Kita cek apakah ada file-file yang kita ekstrak tadi. Ya, folder-foldernya sudah benar-benar terekstrak. Kita lanjutkan prosesnya. Oke. Kemudian kita lakukan proses selanjutnya, yaitu kita buat variabel base path untuk memanggil folder training yang akan kita gunakan sebagai data training kita. Oke, selesai. Kemudian kita buat pre-processing image tersebut. Kita buat variabel image scan. Kita jalankan image data generatornya.
kita buat settingan, kita gunakan rescale. Untuk merubah ukuran dari image yang ada pada data training, karena kita menggunakan data berupa image, kemudian kita gunakan horizontal flip, digunakan untuk membalik gambar secara horizontal. Kita setting itu, kemudian kita gunakan share range-nya, kita atur 0,2, kemudian kita gunakan lagi fill mode, kita setting warp, kemudian kita gunakan validation split untuk memotong-motong gambar. Jadi yang kita gunakan adalah satu gambar, nanti akan dipotong-potong. Kita settingkan 0,2. Oke, kita proses, tidak ada error. Oke, sekarang kita buat untuk training data variabel. Kita panggil variabel image processing kita, kemudian kita pilih flow from directory, kita gunakan directory yang telah kita buat tadi. Oke, kita panggil variabelnya, oke, kita gunakan target size, kita isikan 250,250. Di setiap data image yang kita training akan diubah ukurannya menjadi 250. Kemudian kita shuffle, kita setting to, kita subset, kita isi dengan training. Oke, setelah selesai kita copy, kita gunakan untuk membuat validation guide-nya. Oke, sama, tapi di saat ini kita nggak menggunakan shuffle, kita hapus shuffle tersebut. Oke, kita ubah subset menjadi validation. Oke, kita jalankan. Sini kita dapat lihat bahwa terdapat 3520 file dengan 5 kelas pada data training, dan validation image-nya ada 880 dan juga 5 kelas. Oke, kita lanjutkan.
Setelah ini kita buat model untuk melakukan proses training. Sini kita akan membuat layer-layer yang digunakan untuk proses training data. Layer tersebut terdiri dari yang pertama 16, yang aktivasinya kita isi row, terus kemudian yang kita 32 kita isikan 64, 15, terus kemudian kita gunakan dense 5 karena klasifikasi kelasnya kita buat 5. Kita lanjutkan, kita buat model compile-nya. Kita isikan loss, kita gunakan categorical, cross entropy karena kita data training kita bersifat kategorial. Optimizer kita panggil optimizer modul yang ada pada Keras. Kita menggunakan optimizer modul Keras Adam. Kemudian untuk matriks kita isikan akurasi. Kita jalankan. Oke, dapat error. Oke. Ternyata modelnya kita harus jalankan dulu. Oke, setelah itu kita jalankan compile-nya. Oke, kita lanjutkan, kita buat model fit-nya. Model fit ini kita buat untuk menampilkan proses apa saja yang ada pada model tersebut. Kita gunakan train gain variabel karena variabel ini berisi data training kita. Kemudian untuk step per epochnya kita isi 16, epoch kita isi 15. Kemudian validation data kita panggil valid gain-nya. Kemudian validation step-nya kita isikan 4. Kemudian verbose kita isi 2. Oke, kita jalankan. Kita tunggu proses training datanya. Di sini terdapat 15 kali epoch. Dalam satu epoch terdapat 16 set. Kita tunggu sampai semua epoch telah berhasil diproses untuk mengetahui seberapa besar akurasi dari data yang kita training ini.
dapat kita lihat di sini untuk setiap satu epoch berkisar kurang lebih 12 sampai 13 second prosesnya. Oke, kita lihat masih 10 kali epoch, kurang 5 lagi. Dapat kita lihat bahwa tidak selalu akurasinya akan naik terus. Oke, kurang satu lagi. Ya, selesai. Oke, kita dapat akurasi 0,9453. Kemudian kita dapat validation akurasinya juga. Oke, sini kurang lebih 12 second. Oke, proses selanjutnya kita lakukan tahap terakhir, yaitu untuk lakukan testing data. Oke, ini adalah library yang kita siapkan, yaitu adalah NumPy, Google Colab Files. Kita gunakan untuk upload file nanti, Keras Preprocessing Image. Oke, Matplotlib Image ini untuk menampilkan image-nya nanti. Jalankan. Oke, tidak ada error. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita upload file menggunakan library files. Nah, setelah di-upload, file akan kita buat array. Calls ini digunakan untuk membuat kolom dan row untuk penampilan image nanti. Eval image ini bersifat dari URL image yang akan kita proses. Model prediction ini kita akan melakukan prediction atas image yang kita tes dengan model training yang telah kita buat. Untuk kelas yang kita dapat setelah proses, jika kelas 001 maka klasifikasinya anjing, jika kelas 001 maka harimau, seterusnya kucing, kemudian serigala, singa. Jika tidak ada di antaranya maka tidak ada di antaranya semua, bukan di antaranya. Oke, kita jalankan. Kita upload semua file yang akan kita gunakan untuk testing. Kurang lebih ada 20 file. Kita tunggu prosesnya.
Nah, ini hasilnya, kita lihat ini benar, kucing, anjing, harimau, singa, dan serigala. Oke, kebetulan ini kita dapatkan 100% akurasinya, jadi image-nya benar-benar cocok, labelnya dengan image-nya. Oke, untuk data yang saya gunakan sebagai training itu terdiri dari 5.000 image. 5.000 image itu masing-masing kelas terdapat 1.000 image. Semakin banyak image yang kita latih, maka sistem yang kita gunakan akan semakin pintar atau semakin bagus untuk akurasinya. Demikian untuk pemecahan studi kasus klasifikasi hewan pada hari ini. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.